Pemirsa Indonesia, sebentar lagi akan memasuki tahun politik. Survei dan Polling Indonesia atau SPIN hari ini mengeluarkan hasil survei elektabilitas sejumlah kandidat calon presiden 2024. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto naik di akhir 2021 ini. Survei SPIN dilakukan pada 22 November hingga 1 Desember 2021 dengan total responden 1.670 berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi. Dalam survei SPIN, elektabilitas Prabowo Subianto kini mencapai 23,2%, sedangkan tokoh nasional lain masih berada di bawah 20%. Pola perbedaan ditujukan oleh Ganjar dan juga Anies dengan penurunan dibandingkan survei Agustus 2021 lalu. Dukungan untuk Ganjar turun dari 16,1 menjadi 13,1, sedangkan Anies 15,6% menjadi 13,1%. Meskipun demikian masih sangat terbuka dan berpeluang bagi para calon karena 18,3% responden menyatakan belum dapat menentukan pilihannya. Menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, survei SPIN juga mencoba mengukur opini publik tentang tingkat kepantasan para tokoh nasional menjadi calon presiden di 2024. Dari variabel pertanyaan tersebut ditemukan bahwa Prabowo Subianto memiliki persentase kapasitas kepantasan tertinggi disusul Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Erlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan Puan Maharani. Sementara itu, Lembaga Kedai Kopi merilis hasil survei opini publik menuju pemilu 2024. Salah satu bab yang diekspos dalam survei mereka adalah elektabilitas calon presiden untuk Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Disarikan dari dokumen hasil survei Kedai Kopi pada sesi pertanyaan terbuka, sosok Capres 2024 yang akan dipilih responden saat ini adalah Prabowo Subianto mendapatkan suara terbanyak 23,9%. Di urutan kedua ada Ganjar Pranowo dengan 16,4%. Ketiga Anies Baswedan yang mendapatkan 12,5%. Keempat ada juga nama Joko Widodo dengan perolehan 8,6%. Sementara itu Sandiaga Uno harus puas di urutan kelima dengan 3,6%. Disusul Ridwan Kamil di posisi ke-6 dengan 3,3%. Survei Kedai Kopi dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada 16 hingga 24 November 2021 dengan metode face-to-face interview atau home visit. Jumlah responden sebanyak 1.200, usia 17 hingga 65 tahun. Error sampling tersebar kurang lebih 2,83% pada interval kepercayaan 95,0%. Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi merilis survei terbaru mereka terkait dengan elektabilitas simulasi calon presiden dan wakil presiden 2024 dan kita akan membahasnya bersama dengan Henry Satrio, pendiri Kedai Kopi. Selamat sore Bang Henry. Selamat sore bro, apa kabar? Iya, kabar baik, tapi ini berkaitan dengan survei ini makin menghangat saja, ada banyak survei sekarang ini ya. Tapi ya. yang menarik kemudian adalah kenapa namanya kok itu saja Bang Henry? Sebetulnya kalau ditelaah lagi, Kedai Kopi adalah satu-satunya lembaga survei yang menampilkan 500 nama 500 yang nama. kita jaring dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian memang nama-nama tersebut kita buat menjadi klaster-klaster yang kira-kira bisa mewakili gitu ya. Misalnya ada klaster tokoh anti korupsi, kemudian ada klaster tokoh keuangan ya. Kemudian ada klaster kepala daerah, klaster TNI, klaster Polri, kemudian klaster menteri dan mantan menteri. Bahkan kita juga punya klaster selebriti. Gitu. Nah akhirnya dari semua nama, dari 500 nama itu, ini kan Kedai Kopi kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Kita buat beberapa kali FGD dan yang tadi ditampilkan itu memang hasil pertanyaan terbuka. Jadi kalau pertanyaan terbuka karena teman-teman lembaga survei lain biasanya mengeluarkan namanya gitu-itu saja. Jadi masyarakat akhirnya terpolanya nama-nama itu saja. Jadi kalau kita lihat klaster demi klaster sebetulnya
ada 500 nama yang ditampilkan oleh lembaga survei kedai kopi, termasuk klaster para ketua umum partai politik. Baik. Nah, tapi memang di lapangan pun kalau memang kita sandingkan satu persatu, karena nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan memang sudah akrab dengan telinga masyarakat Indonesia, maka nama-nama itu kembali lagi ke situ. Baik, ini kan Tapi yang menarik ya, adalah yang kemarin kita dapatkan itu ada pergeseran dari kriteria capres sebetulnya. Tadinya masyarakat itu lebih menyukai capres yang merakyat. Tapi kali ini mungkin karena memang standar tinggi yang diletakkan oleh Presiden Jokowi, kemudian terkait dengan inovasi dan teknologi 4.0, masyarakat menginginkan kriteria calon presiden di 2024 nanti yang cerdas dan visioner. Ini ada pergerakan bandul politik yang menurut saya signifikan dan bisa menjadi momentum beberapa tokoh nantinya. baik. Sebelum ke cerdas dan visioner tadi, yang menjadi fakta di beberapa survei adalah nama Prabowo Subianto yang selalu menjadi yang teratas. Sebetulnya dalam simulasi, adakah kandidat lain atau sosok lain yang sebetulnya bisa menjadi pesaing kuat Prabowo Subianto? Banyak bro, terutama nama-nama yang terdekat adalah nama Anies Baswedan dan nama Ganjar Pranowo gitu ya. Kenapa saya katakan banyak? Karena Pak Prabowo ini kan punya tabungan elektabilitas dari dua pemilu sebelumnya gitu. Iya. Nah, bahkan menurut saya ini harusnya jadi catatan tim sukses Pak Prabowo, karena Pak Prabowo hingga saat ini walaupun teratas, tapi angkanya tuh di situ-situ aja gitu. Pak Prabowo ini selalu langganan menjadi pemenang pada saat Pilpres belum dilaksanakan. Jadi kalau saat-saat ini nih, Kang Ajat, Iya. pasti dia tinggi gitu. Nanti begitu masuk kompetisi, nah itu adalah pertarungan elektabilitas Prabowo yang sesungguhnya. Jadi kalau saat ini memang beliau salib menyalip ya, kalau dari hasil survei kedai kopi kan ada yang Ganjar lebih tinggi, ada yang Pak Prabowo lebih tinggi, walaupun begitu hanya kepala daerah Mas Anies Baswedan yang paling tinggi gitu ya. Ini menggambarkan bahwa masih cair sekali sebetulnya. Baik. Masih cair sekali, apalagi kan ada PT 20% dan kemudian banyak calon-calon yang menurut saya belum keluar, apalagi momentum cerdas dan visioner tadi, Kang Ajat. Baik, apalagi mungkin ada simulasi capres-cawapres, mungkin itu juga yang akan membuat satu kandidat itu bisa plus minus begitu ya? Ya, nah menariknya begini Kang Ajat, kalau dari hasil survei kedai kopi kemarin, faktor dari wakil presiden ini hanya 2,1% dalam menentukan pilihan rakyat. Jadi rakyat itu menentukan pasangan capres-cawapres, dia lebih banyak melihat Capresnya. calon presidennya ketimbang calon wakil presiden. Makanya ini sih analisa politik ya. Iya. Kalau kemudian calon presidennya sudah memiliki elektabilitas, popularitas gitu ya, maka calon wakil presidennya ini karena tidak bisa menggendong elektabilitas dan popularitas lagi, minimal dia punya isi tas gitu ya. Nah, beberapa calon wakil presiden yang punya isi tas banyak ini kan minimal ada kemunculan nama Sandiaga Uno, nama Erick Thohir, ya mungkin juga nama pengusaha-pengusaha lainnya. Tapi kemungkinan besar mereka akan bersandingan dengan tiga nama tadi, Pak Prabowo, Mas Anies Baswedan atau Pak Ganjar, atau para ketua umum parpol yang memang memiliki tiket dari awal. Jadi menurut Anda figur capresnya ini yang paling menentukan pilihan, tetapi perlu didukung oleh cawapresnya yang tadi ya punya kantong tebal gitu ya? Ya, karena kalau dilihat dari hasil survei itu ternyata tidak terlalu menentukan ya, sama lah seperti misalnya begitu powerfulnya Pak Jokowi pada periode kedua gitu ya, atau menarikkan lagi seperti Pak SBY juga pada periode kedua kan begitu. Maka yang ini juga akan demikian, tapi begini juga Kang Ajat. Sebetulnya Kang Ajat, saya Henry Satrio dan kemudian Mas Anies, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil itu kan nasibnya sama. Kita ini semuanya bakal calon presiden, menurut undang-undang begitu. Karena kita tidak punya tiket nih, yang punya tiket kan partai politik. Maka memang seharusnya kita ini yang baru punya title bakal calon presiden ini tidak saling serang. Nah ini kan yang terjadi kan media sosial ini justru para pendukungnya saling serang sendiri. Pendukung atau buzzernya Mas Ganjar serang Anies gitu ya.
kemudian Ridwan Kamil misalnya serang Ganjar, ini buat apa begitu? Itu kurang Baik. kerjaan. Jadi buzzernya kurang baca buku tuh. Baik. Harusnya mereka bersatu melobi partai politik supaya jagoannya dapat tiket gitu, Kang Iya, Ajat. salah satu yang menjadi klaster adalah kepala daerah. Ada 3 nama yang disebut oleh kedai kopi, ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil. Nah, dari ketiga itu sebetulnya plus minus seperti apa untuk tadi ada cerdas dan visioner. Nampaknya ketiga itu cukup membuat kriteria ini terpenuhi ya. Ya, tiga-tiganya iya terpengaruh. Walaupun kalau di klaster kepala daerah, Mas Anies Baswedan ini lebih unggul dibandingkan yang lain, 37% ya. Mas Ganjar 34%. Tapi memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Misalnya Mas Anies di sisi COVID dia lebih baik, penanganan COVID maksudnya lebih baik, terus kemudian transportasi juga lebih baik dan lain-lain. Hanya tertinggal sedikit di pengelolaan kemiskinan yang memang dianggap Mas Ganjar walaupun juga kecil poinnya itu lebih unggul dibandingkan mereka. Tapi momentum cerdas dan visioner ini akan sangat baik buat Indonesia, Mas Ajat, bila benar-benar diterapkan, karena memang sebelumnya kan pilihan-pilihan rakyat ini lebih ke merakyat yang akhirnya terjebak dalam dramaturgi pencitraan gitu ya, sinetron-sinetron yang dibuat-buat, tapi ternyata memang rakyat Indonesia senangnya begitu. Mungkin saya juga suka tuh sinetron-sinetron gitu. Baik, Mas Henry, ini terakhir, dengan adanya survei kedai kopi di akhir tahun, sebetulnya apa yang ingin disampaikan ke publik berkaitan dengan peta capres-cawapres yang 2-3 tahun lagi ya, mulai rame namanya? Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah calon presiden itu banyak gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita ini nasibnya sama. Selain partai politik, kita ini semua adalah bakal calon presiden. Secara undang-undang demikian. Maka kalau kita ingin jago-jago kita maju ke perhelatan Pilpres, ya bersatu, jangan saling serang. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari sekarang mulailah menimbang calon-calon presiden yang bisa lebih baik dari Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi ini kan sudah menanamkan standar tinggi nih, Kang Azat. Ini tidak mudah nih bagi calon presiden penggantinya untuk menerapkan atau minimal menyamai gitu. Nah, kita mesti pilih calon presiden yang minimal secerdas dan sevisioner Pak Jokowi. Itu, Kang Ajat, pesannya. Iya, terima kasih Bang Henry Satrio sudah berbincang bersama kami. Terima kasih, Kang Ajat. Terima kasih banyak. Henry Satrio, pendiri Kedai Kopi. Salam sehat, Bang. Dan kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di MNC News.